Malam ini hari Rabu 30 Agustus 2023 dengan saya Nia selaku moderator kita akan bertemu dalam acara Bincang Parent Series merayakan kemerdekaan ke-78 dengan tema sangat menarik sekali yaitu webinar nasional mencetak remaja hebat, berbakat dan bermartabat. Iya, Kak Seto, untuk malam ini karena kita bentuknya seperti ini, untuk dari pihak YKMS, Yayasan Kreativitas Membangun Se-Indonesia, yang miliknya Bunda Sofi, itu hari ini katanya Bunda Sofi, acaranya terserah Mbak mau dibuat seperti apa. Ternyata kita hari ini untuk membuat dalam acara talk show ya Kak Seto ya. Iya, iya, Baik, ya. monggo. Nanti kalau misalkan Siap. dari para sahabat, Bapak dan Ibu mau mengirimkan pertanyaan, silakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Karena hari ini, malam ini kita tanpa PPT ya, sahabat semuanya. Jadi kita full. Ya, Kak Seto, bagaimana kabarnya panjenengan malam ini, Kak Seto? Baik, beliau dengan nama lengkap yaitu Profesor Dr. Seto Mulyadi, MSI Psikolog. Narasumber untuk malam ini dengan riwayat pendidikan pada tahun 1981 beliau lulus sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Lalu 1989 beliau lulus magister bidang psikologi program pasca sarjana Universitas Indonesia. 1993 beliau lulus lagi dari doktor bidang psikologi program pasca sarjana Universitas Indonesia. Lalu untuk keanggotaan pengurus pada tahun 1983 sampai 1985 beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia. Dan pada tahun 1985 beliau menjadi Director at Large International Council of Psychologists. Dan tahun 1985 hingga sekarang beliau adalah anggota International Society for Twin Study. Dan tahun 1993 hingga sekarang beliau adalah anggota Creative Education Foundation. Tahun 1994 hingga sekarang beliau menjadi anggota World Council for Gifted and Talented Children. Next, Mas Vicky. Oke, jabatan beliau pada saat 1982 hingga sekarang adalah sebagai pendiri dan ketua Yayasan Mutiara Indonesia. Lalu 1984 hingga sekarang, beliau adalah pendiri dan ketua Yayasan Nakula Sadewa. Pada tahun 1994 hingga 1997, beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. 1998 hingga 2010 beliau adalah Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tahun 2005 hingga 2009 beliau adalah anggota Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun 2006 hingga 2020 beliau menjabat sebagai anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tahun 2006 hingga 2009, beliau menjadi panelis KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Pada tahun 2006 hingga 2009, beliau menjadi 2007 hingga sekarang, beliau menjadi Ketua Umum Asah Pena atau Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Tahun 2016 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Umum LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Pada tahun 2011 hingga saat ini beliau sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, program S1, S2, dan S3. Pada tahun 2021 beliau sebagai guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Boleh minta tolong next, Mas? Beliau juga banyak mendapatkan penghargaan, di antaranya yaitu tahun 1987, beliau sebagai orang muda berkarya Indonesia di Jakarta dengan kategori pengabdian pada dunia anak-anak dari Bapak Presiden Soeharto.
Tahun 1987, beliau mendapatkan penghargaan sebagai orang muda berkarya dunia, The Outstanding Young Person of the World di Amsterdam, kategori Contribution to World Peace dari Junior Chamber International. Tahun 1987, beliau mendapatkan Peace Messengers Award di New York dari Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar. Tahun 1989 mendapatkan The Golden Ballon Award New York, kategori Social Activity dari World Children's Day Foundation and UNICEF. Next, Mas. Oke, itu ada happy birthday buat Kak Seto juga, Masya Allah. Yang ke-72 tahun ya. Gugatan masih dipanggil kaset. Selamat sekelaran. Dari KMS spesial buat jenengan Kak Seto. Kami buatkan untuk Dirgahayu. Allah. Panutan kita ini luar biasa, awet muda. Iya, awet muda sekali, Masya Allah. Next, Mas. Anak saya rambutnya nggak berubah. Iya, dari dulu gaya rambutnya kan begini, makanya beli. Ibu dokternya. Dari Bunda Sofi ada sambutan atau mboten, Bunda? Ya, sebentar saja, Mbak. Baik, sebelum Kak Seto untuk talk show bersama saya, Bunda Sofi ada yang mau disampaikan. Beliau adalah founder dari YKMS, Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia. Monggo, Bunda. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, puji syukur atas rahmat Allah SWT. Kita bisa berjumpa dengan pakar psikologi, pakar perlindungan anak, beliau bersama kita, Kak Seto. Terima kasih banyak saya ucapkan atas partisipasi kesediaan panjenengan untuk sharing malam ini begitu ya, di komunitas yang di sini banyak konselor, kemudian terapis ya, juga pembelajar. Kebetulan kegiatan kami banyak di bidang training psikologi begitu, juga kesehatan mental. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta dan yang saya sayangi, Bu Nia, moderator malam ini. Ini kesempatan memulai lagi ya, aktif untuk kita mengumpulkan pemerhati anak. Tahun lalu Kak Seto, itu saya pernah bikin kegiatan Bincang Parents untuk edukasi keluarga sayang anak. Jadi ada duta edukasi keluarga sayang anak. Saya mengundang perwakilan UNICEF Jawa Timur. Kemudian saya juga mengundang LPA Jatim. Kebetulan Ibu Sri Adiningsi waktu itu masih menjabat Ketua LPA Jatim, juga sahabat Kak Seto dan Kak Krisno begitu, karena satu angkatan di kedokteran dengan Kak Krisno. Kemudian kita membuat juga training untuk pembekalan begitu. Kemudian berhenti sebentar begitu ya, berhenti sebentar karena kita konsen untuk kegiatan yang lain, dan mulai malam ini kita starting lagi untuk mulai melakukan psikoedukasi. Nah, kegiatan ini penting kenapa? Karena kasus selham banyak gitu ya, kasus kenakalan remaja banyak. Di Surabaya itu beberapa waktu lalu itu sampai ada geng motor. Itu kan ngeri banget. Kemudian ada kasus juga meninggalnya remaja ya di daerah Kenjeran itu. Dan lain-lain ya. Mungkin di seluruh Indonesia juga mengerikan ya ketika banyak predator anak gitu ya. Nah, ini maka perlu sumbang saran dari Kak Seto. Kemudian yang kedua penguatan parents begitu. Kemudian yang ketiga bagaimana peran people helper. Dan yang keempat yang paling penting juga kita nggak berbasis pada masalah saja, tapi potensi apa nih? Kita mau mencetak remaja berbakat Indonesia seperti apa, tapi punya martabat gitu ya, punya satu karakter positif. Nah, itu tujuan kami menggelar acara ini. Semoga malam ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Kak Seto, untuk beliau ya, senior kita semua, panutan kita semua begitu ya. Dan malam ini saya serahkan pemandu acara Bu Nia.
ternyata sudah 3 kali untuk jadi moderatornya Kak Seto. Berarti itu jodoh ya. Itu sudah dipasangkan Allah begitu. Alhamdulillah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan izin Tuhan, semoga kegiatan ini lancar dan teman-teman bisa menyalurkan pertanyaan juga sumbang ide ya untuk mencetak remaja hebat, berbakat dan bermartabat. Sekian dari saya serahkan Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik. Kak Seto, selamat malam Kak Seto. Selamat malam, selamat tetap semangat semuanya. Iya, terima kasih sekali Kak Seto. Iya, gimana Kak Seto? Usianya udah 72 tahun nih, luar biasa sekali ya nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya Kak Seto ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, tapi merasanya masih 27 kan ya. Masya iya, iya. Tadi pagi juga mengajak lomba lari dengan remaja-remaja usia muda lah, usia 27 dan rupanya masih tetap bisa mengimbangi beliau-beliau. Pusat masih 80 kali, ya pagi juga lari masih 3 sampai 4 kilo secara teratur begitu. Luar biasa, Allah memberikan kesempatan dengan ini. Wah, kayaknya saya juga makin giat nih buat berolahraga, biar nggak kalah dengan Iya, betul. Iya, karena kalau usia saya dibilang separuhnya usianya panjenengan. Saya 36 tahun Kak Seto, tapi bulan depan udah jadi 37 Kak Seto. Gitu ya Kak Seto. Baik, nggak Kak Seto, karena malam ini kan kita kan bincang parent series ya Kak Seto ya. Dengan temanya merayakan kemerdekaan yang 78 tahun. Iya, untuk yang pertanyaan nomor 1 Kak Seto, saya mohon izin bertanya. Apa aja sih kesehatan remaja yang perlu kita perhatikan ya Kak Seto ya? Monggo Kak Seto. Iya, memang remaja harus tetap sehat ya, karena ini kan dalam masa transisi, di mana banyak tantangan sekarang ini juga banyak udara polusi dan sebagainya. Nah, kalau tidak jaga kesehatan tentu tidak bisa meraih apa yang dicita-citakan. Nah, kita tahu bahwa sehat itu ada 3 yang utama. Pertama adalah sehat fisik, sehat badan ya, tetap jadi jangan gampang sakit, masuk angin, pilek, batuk, flu dan sebagainya. Kedua adalah sehat jiwa, sehat mental. Artinya jangan mudah ngambek, jangan baper ya, sebentar-sebentar tersinggung ya dan sebagainya. Nah, itu remaja yang tahan banting, yang tetap percaya diri, yang tetap memiliki kreativitas dan sebagainya. Itu adalah sehat mental. Dan yang terakhir tentu juga sehat sosial. Jadi mampu bekerja sama, mampu bersahabat dengan orang lain, bahkan berorganisasi atau memimpin. Ya, ini penting sekali karena hidup di dunia kan tidak seorang diri, dan untuk bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan, kita juga perlu bantuan teman-teman, perlu ada kerjasama. Ibaratnya sapu lidi ini kalau sama-sama jadi lebih kokoh, lebih kuat kan. Kalau hanya satu lidi untuk membersihkan tentu tidak akan efektif misalnya. Nah, 3 hal ini yang perlu dijaga kesehatannya oleh para remaja. Jadi jangan misalnya sibuk main gadget aja tapi kurang bergaul, kurang kenal tetangga kiri kanan dan sebagainya. Juga mampu bersosialisasi. Sosialisasi bisa langsung, bisa juga bersosialisasi melalui media sosial ya, tetapi atau secara digital, tetapi tentu yang positif. Jadi misalnya tidak saling menghujat, tidak saling menimbulkan pertengkaran, perpecahan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Nia. Baik, Kak Seto, luar biasa jawabannya ya. Nyet gitu rasanya ya, dapat jawaban dari panjenengan itu, Masya Allah. Iya, jadinya saya lanjutkan lagi ya Kak Seto. Ya, tadi kan membahas agar remaja itu bisa sehat gitu ya, secara 3 aspek ya, baik fisik, jiwa, ataupun sosial. Tetapi banyak juga beberapa remaja yang mengeluhkan bahwa dia insecure. Nah, nggak pede gitu Kak Seto. Jadinya kalau bahasa Jawa tuh mungsret sebelum tampil. Nah, itu gimana ya Kak Seto cara mengatasinya? Ya, nah kita juga harus menyadari mungkin ini bagi para orang tua, bagi para pendidik atau guru, karena remaja ini kan sering masih labil ya.
Nah, tapi kalau selalu ditunjukkan kekurangannya, selalu istilahnya mungkin kekerasan secara verbal ya, dicaci maki, lalu apalagi diberikan labeling yang negatif, kamu bodoh, kamu malas dan sebagainya, maka itu akan menghilangkan rasa percaya dirinya dan akan merasa tersugesti pada apa yang dikatakan oleh para orang tua atau para pendidik tadi. Oh, saya bodoh, oh saya memang malas, oh saya memang tidak semangat, tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Nah, tanpa sadar ini yang menjerumuskan remaja. Jadi kepada para remaja, para orang tua, khususnya dalam keluarga misalnya, mohon selalu memberikan hal yang positif. Temukan setiap kelebihan remaja, karena setiap orang saling berbeda kan. Tapi harus disadari setiap anak, setiap remaja itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi jangan sampai nanti remaja menyanyikan lagu Wongkong ini kok dibanding-bandingin. Nah, mereka kan punya keunikan sendiri. Bahwa cerdas itu beragam, bukan hanya cerdas itu hanya pintar matematika, pintar fisika atau biologi. Ada cerdas menyanyi, ada cerdas menari, ada cerdas olahraga, ada cerdas menggambar, mungkin cerdas bahasa, pandai menguasai bahasa asing atau pandai mengarang misalnya. Jadi temukan keunikan dan kelebihan setiap remaja sehingga setiap remaja akan pede, percaya diri, dan akhirnya bisa mengembangkan seluruh potensi-potensinya secara optimal. Nah, para remaja sendiri itu juga bisa memperkuat diri sendiri, bisa semacam self suggestion, sugesti secara diri sendiri. Saya bisa, saya mampu. Temukan, oh saya memang tidak secerdas adik saya dalam bidang matematika atau fisika, tapi saya mampu suara saya cukup merdu, atau saya mampu bermain bulu tangkis, atau saya gerakan tari ngeremonya itu luas sekali misalnya. Jadi setiap anak akan membangun rasa percaya diri karena ada nilai positif yang disadari pada dirinya. Dengan demikian maka dia akan terus membangun rasa percaya diri. Mungkin juga kalau kadang-kadang remaja kan misalnya dapat kekerasan di dalam keluarga dibanding-bandingkan, nah mau bicara nggak mampu, maka ibaratnya ada kata bijak, melindungi remaja perlu orang sekampung. Jadi bisa minta tolong eyang atau paman atau siapa, atau mungkin juga misalnya mengarahkan kepada pengurus RT dan RW supaya juga bisa sering mengumpulkan warga. Nah, mungkin ada hal-hal suara remaja itu bisa dititipkan kepada ketua RT atau pengurus RT supaya ibu-ibu, bapak-bapak zaman now jangan melakukan kekerasan. Nah, kekerasan apa? Ya termasuk mengomeli remaja, termasuk menghujat remaja, termasuk memberikan label-label negatif pada remaja. Itu tanpa sadar menghancurkan potensi yang dimiliki oleh setiap remaja yang ada di wilayah RT RW kita misalnya. Jadi dengan cara demikian akhirnya juga terlindungi karena sering tanpa sadar banyak ayah dan bunda atau orang tua mungkin kurang mengembangkan keterampilan sebagai orang tua atau parenting skills-nya. Nah, dalam hal ini bisa minta bantuan warga RT RW, juga mengundang pembicara, mengundang Kak Nia sebagai pembicara di RT tersebut, ibu-ibu, bapak-bapak, kampanye mengenai perlindungan anak dari kekerasan-kekerasan verbal begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Nia. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Seto. Penjelasannya detail ya. Jadi bukan cuma dari pihak intern aja ya, circle nomor 1, tapi juga di masyarakat pun semuanya sebaiknya sekampung lah kita ngelindungi remaja rame-rame gitu ya Kak Seto ya. Baik, ini Kak Seto sepertinya pertanyaan di chat sudah lumayan banyak, jadi sudah mulai anget ini ya pembicaraannya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Devani Ismiriam. Assalamualaikum, selamat malam, khususnya untuk Kak Seto, Mbak Nia, dan Bu Sofi. Izin bertanya, sebenarnya kasus ini sudah sering saya jumpai tentang keputusan remaja yang lebih menikah atau bekerja di usia 15 tahun. Namun akhir-akhir ini meningkat lagi. Bagaimana kita menghadapi hal ini, khususnya kami sebagai psikolog junior untuk memberi pemahaman kepada mereka, jadi remaja bermartabat atau intinya lebih memilih sekolah.
Ngaten Kak Seto. Monggo. Iya, memang ini juga menjadi program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu mencegah adanya perkawinan anak atau perkawinan usia dini. Bahwa menikah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahwa harus ada persyaratan-persyaratan. Pertama tentu persyaratan kesehatan, ya, kesehatan fisik. Sehingga kalau terjadi suatu kehamilan memang akan banyak kendala yang dihadapi. Mungkin juga anak-anak yang dilahirkan nanti. Kemudian kedua juga persiapan psikologis, kematangan sebagai orang tua muda yang kadang-kadang masih labil, masih emosi, masih banyak penuh masalah, mungkin juga masih penuh dengan pemberontakan dan sebagainya, itu akan mengarahkan pada ya menikah usia dini, akhirnya terjadi banyak perceraian, akhirnya juga yang menderita adalah anak-anak yang dilahirkan tadi. Jadi mungkin sudah mulai dikampanyekan bahwa menikah yang ideal adalah pada usia berapa, yang penting jangan pada usia anak, karena remaja ini kan kalau sudah mudahnya itu terjadi pada 3 lapisan ya. Pertama remaja awal itu umumnya dikatakan usia SMP. Jadi usia 12 sampai dengan 15 tahun, itu remaja awal. Lalu remaja menengah itu umumnya pada usia Monggo, SD. monggo. Jadi remaja akhir Kak Seto, nggih. Ya, remaja akhir biasanya 18 sampai dengan 21 tahun tadi. Nah, memang yang ideal adalah umumnya setelah remaja akhir ini, maka anak mulai awal dewasa awal itu ya di atas 21 atau 22 ke atas ini itu sudah mulai siap mental, matang, baik dari kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan ya mungkin masalah perekonomian dan sebagainya. Jadi mulai dikampanyekan pada remaja sekarang ini, termasuk kepada para orang tua, untuk juga menciptakan keluarga yang ramah anak. Karena sering orang ingin segera menikah itu ingin segera lari dari keluarga yang mungkin penuh tekanan. Karena kan masa remaja ini kan tadi pencarian identitas, sulit diatur, emosi, dan sebagainya. Nah, akhirnya orang tua suka bingung gitu. Ya udah, akhirnya melakukan cara mudah dengan cara kekerasan, dibentak dan sebagainya. Nah, remaja tidak kuat, ya lari. Kalau nggak lari keluar atau lari ke gadget, mengunci di kamar tapi terus main gadget, bermedia sosial, tapi tidak kenal waktu dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak bisa memfilter materi-materi yang dikonsumsi melalui dunia digital tadi. Itu salah satu upaya pencegahan, sehingga betul-betul ini juga didukung upaya pemerintah, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar mencegah usia pernikahan dini. Karena anak-anak remaja sedang masa-masanya penuh dengan potensi, ini akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan, manakala semua diselesaikan masa remajanya itu dengan matang, tidak buru-buru tergelincir dalam pernikahan usia dini yang penuh dengan risiko-risiko. Begitu. Baik, terima kasih Kak Seto. Ya, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Istiqomah. Izin bertanya, Kak. Saya pernah mendapatkan pasien remaja kelas 2 SMP dengan kasus kecanduan pornografi. Dan setelah ditelusuri, ternyata sudah sejak kelas 3 SD. Pertanyaan saya, bagaimana menangani remaja yang kecanduan pornografi? Pertanyaan kedua saya, bagaimana mencegah remaja agar terhindar dari bahaya pornografi? Terima kasih sebelumnya, Kak. Ya, memang ini menjadi kegelisahan nasional ya. Bahkan saya juga pernah dipanggil oleh Bapak Presiden, juga dimulai ditanyakan kenapa anak zaman now kok kecanduan gadget. Ya. Jadi intinya itu. Dan pornografi ini saat ini memang yang paling mudah diperoleh dari gadget. Bahkan iklan-iklan sederhana, iklan obat atau semacam vitamin untuk pria, kadang-kadang juga disisipin dengan film-film yang sangat vulgar, adegan-adegan pornografinya. Nah, kami juga dari LPAI juga terus mengkampanyekan baik kepada Kementerian Kominfo dan sebagainya untuk bisa bagaimana mencegah hal ini terjadi. Tapi tentu di satu sisi adalah membenahi materi-materi yang muncul di gadget. Yang kedua adalah terus kampanye untuk tadi membangun keluarga yang ramah anak.
di mana anak-anak juga bisa menyalurkan rasa ingin tahu dan sebagainya, bukan sekedar pada kecanduan gadget, tapi melalui diskusi keluarga. Jadi biasakan ada semacam rapat keluarga atau istilahnya ngobras, ngobrol bareng asik dalam keluarga, atau bisa dinamakan konferensi meja bundar, karena semacam duduk melingkari meja bundar. Ada yang juga menyebutnya sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, begitu. Jadi intinya ngobrol, mendengar suara anak, karena remaja kadang-kadang penuh keinginan, tapi ya kadang-kadang orang tua sibuk dengan pekerjaan, lalu kadang-kadang tidak ada waktu untuk remaja, sehingga perlu dikampanyekan setiap orang tua mohon ada waktu untuk remaja. Bahkan setiap orang tua supaya menciptakan keluarga yang ramah anak juga harus bisa menjadi sahabat remaja atau sahabat anak juga. Nah, remaja ini dulu pernah juga, dulu kira-kira berapa ya, 30 tahun yang lalu kami bersama dengan psikolog terkenal saat itu, almarhum Profesor Dr. Sarlito Wirawan. Waktu itu kami mengkampanyekan ada istilah sahaja, sahabat remaja. Jadi orang tua, guru, polisi, jaksa, menjadi sahabat remaja. Sehingga remaja tidak selalu disudutkan, tidak selalu diberikan label-label negatif, tapi selalu ditemukan positifnya. Akhirnya dengan demikian bisa diajak bekerja sama, termasuk mengatasi tadi kecanduan pada pornografi, mungkin juga bukan itu, kecanduan pada narkoba, mungkin juga pernikahan dini, lalu geng motor. Kalau di Jogja ada kelitih, ya, kelitih yang juga penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Nah, ini intinya tadi, potensi remaja ini kan seperti magma gunung berapi yang sedang membara. Kalau itu tertutup, maka akan terjadi ledakan. Maka harus dibuka, harus bisa disalurkan suara remaja. Jadi di rumah juga ada diskusi dengan orang tua, mendengar suara remaja. Mungkin juga di RT RW juga dibudayakan, ada sekarang kan organisasi remaja, dia ada Karang Taruna dan sebagainya, itu juga bisa mendengarkan suara para remaja. Bahkan sekarang juga pemerintah sudah mengadakan ada Forum Anak Nasional, dimulai dari Forum Anak Daerah, itu juga mendengar suara anak, lalu disampaikan kepada di kota, kabupaten, kepada bupati, wali kota, lalu juga pada gubernur, akhirnya di tingkat nasional disampaikan kepada presiden dan DPR RI, sehingga menjadi kebijakan dari pemerintah yang betul-betul berpihak pada kondisi yang sangat kondusif bagi para remaja tumbuh dan berkembang secara positif dan optimal. Mungkin demikian untuk Ibu Istiqomah, ya. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Terima kasih Kak Seto. Kak Seto mboten mau ngunjuk dulu atau minum sebentar? Karena Nggak pertanyaan apa-apa. banyak Kak Seto. Nggak apa-apa, nanti disambi saja. Monggo. Ya kalau saya udah doping ini soalnya, jadi aman ini Kak Seto. Ya. Ya, saya mau izin lagi, saya scroll lagi Kak Seto nggih. Saya scroll lagi. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Sania. Beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto mau tanya, misalnya ada anak remaja kelas 1 SMP memukul temannya yang sangat usil setelah sebulan menahan. Apa yang harus dilakukan Kak Seto? Monggo. Ya, saya kira ini juga menjadi program baik dari Kementerian PPPA, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, ya, bahwa menciptakan sekolah-sekolah yang ramah anak. Artinya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal yang menentukan bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di wilayah sekolah tersebut. Baik itu kekerasan oleh guru, oleh pengelola sekolah, maupun oleh teman-temannya, begitu. Sehingga dikampanyekan sekolah ini ramah anak, sekolah ini anti perundungan, anti bullying. Jadi supaya anak-anak juga sadar, mengejek, usil, mengganggu dengan itu adalah membuli secara verbal. Bully kan juga bisa secara sosial, secara verbal, mungkin juga secara fisik, bahwa itu dilarang, bahwa itu bisa terkena sanksi. Ya, sanksi pidana tentu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi intinya bahwa tidak dibenarkan ada kekerasan di lingkungan sekolah terhadap sesama anak-anak ini. Mungkin dikampanyekan bisa dibentuk misalnya istilahnya
supaya keren namanya Stabula, yaitu Satuan Tugas Anti Bullying di Sekolah misalnya. Jadi ini juga terdiri dari guru, tapi juga ada dari komite sekolah, para orang tua, juga ada dari OSIS sendiri. Ya, SMP kan biasanya juga sudah ada OSIS, pengurus OSIS, dan mungkin juga dipantau oleh Dinas Pendidikan. Jadi betul-betul ini komitmen pada atau perlu di sekolah dipampangkan spanduk atau tulisan sekolah ini ramah anak. Karena sekolah yang penuh dengan kekompakan, sekolah yang suasananya kondusif, tidak ada kekerasan, itu membuat belajarnya nyaman. Sehingga akhirnya potensi-potensi akademik juga berkembang secara optimal. Tapi kalau penuh dengan kekerasan, penuh dengan sesuatu yang menakutkan, membuat anak stres, ya kita tidak akan optimal. Sama saja misalnya di dalam diskusi ini tiba-tiba tadi ada suara-suara berisik ya tentu kita terganggu kan. Nah, anak-anak juga demikian. Jadi ini harus menjadi komitmen juga para siswa sendiri sehingga mereka bangga. Kita bangga sebagai murid dari SMP negeri 1 dari kota Sumeneb misalnya atau manapun juga. Jadi intinya ditunjukkan kebanggaan sebagai siswa di situ bahwa untuk membangun sekolah yang ramah anak adalah kerjasama semua pihak. Nah, kalau tadi ada yang usil-usil, penyelesaiannya juga tidak langsung memukul misalnya. Jadi siapapun yang merasa terganggu bisa lapor dari Stabula tadi, Satuan Tugas Anti Bullying di sekolah. Nah, kemudian bisa menegur pelan-pelan, memberitahu. Waktu itu kan sudah komitmen kan, sekolah ini ramah anak, jadi jangan usil, jangan mengganggu. Kadang-kadang mungkin seorang menyebut nama ayahnya, itu ada yang tersinggung. Waduh, nama ayah saya, misalnya ayah saya namanya Mulyadi. Mulyadi. Kadang-kadang nggak enak loh. Ayah saya yang saya hormati kok dipanggil-panggil dengan cara begitu misalnya. Jadi ini bisa dibicarakan dari hati ke hati dan penyelesaiannya juga penuh suasana damai begitu. Baik Kak Seto. Iya, kalau membahas tentang penyebutan nama tuh saya jadi kena loh Kak Seto, karena kan nama saya dari dulu memang nama papa ikut terus ya Kak Seto ya. Ada Yusuf di belakang nama saya. Jadi dulu saya ingat banget dulu saya ingat banget pada saat saya masih sekolah itu kalau ada yang nyebut Yusuf gitu, terus saya bilang, kenapa kamu cari bapakku, kenapa nggak cari aku aja gitu. Terus saya jawabnya, kalau aku tuh diakuin sama bapakku, makanya sampai ditulis tuh namanya bapak di sini. Kamu mah nggak diakuin, saya katain gitu. Akhirnya teman-teman nggak berani nyebut nama Yusuf lagi. Iya, betul. Iya. Baik Kak Seto, ini saya lanjut lagi nggih. Ini pertanyaannya lumayan banyak. Saya bacakan lagi dari Ibu Heni Kurota Ayun. Mohon izin. Kiat yang mudah agar menjelang ABG ini lebih gampang ditoto. Diatur ya maksudnya nggih kalau bahasa Indonesianya. Mengingat acap kali lebih cenderung menentang. Monggo Kak Seto. Ya, baik untuk Ibu Heni Kurota. Kita harus menyadari bahwa masa remaja, salah satu ciri masa remaja adalah masa menentang, masa melawan, masa memberontak. Itu di mana-mana begitu. Nah, sekarang ini orang tua itu banyak saingannya. Salah satu saingan yang paling utama adalah tadi gadget. Ya. Informasi dari gadget beragam, sehingga kalau orang tua menjelaskan dengan cara hanya dari satu sisi saja, remaja kadang-kadang mentertawakan, nggak benar, begini, lalu mulailah melawan kalau misalnya diberikan dengan cara-cara yang penuh kekerasan tadi. Makanya zaman now dianjurkan jangan mimpi punya remaja penurut yang gampang ditoto dan sebagainya. Karena remaja ini kadang-kadang pengetahuannya luas, mereka sering disebut sebagai native digital ya. Jadi pemiliknya tuan rumah atau ini ya, pemilik dari dunia digital itu remaja karena banyak menguasai informasi. Kalau dulu informasi hanya dari koran, dari TV, nah sekarang beragam bahkan dari seluruh dunia dan beragam sekali informasinya. Jadi bukan mimpi punya remaja yang nurut karena kita akan frustrasi atau sering gagal, tapi remaja yang bisa mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi dia mandiri, pede,
tapi juga mampu bekerja sama, tidak arogan, tidak sombong, tapi juga penuh persahabatan, juga mendengar suara orang lain dan sebagainya. Nah, marilah kita juga ingat karakter remaja atau karakter anak Indonesia yang perlu dibangun itu sudah dapat gambaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yaitu profil pelajar Pancasila. Pertama adalah akhlak mulia. Nah, ini yang ditanamkan kepada remaja dan tentu dengan cara diteladankan oleh orang tua, dicontohkan. Dan kamu harus begini, harus begini. Tapi orang tua nggak begitu. Kamu harus sopan. Tapi orang tua kepada anak juga tidak santun, terlalu kasar, terlalu penuh dengan emosi misalnya. Kemudian kedua adalah kebinekaan global, mampu menghargai perbedaan. Jadi setiap anak ada yang bisa bermatika, nyanyi, gambar, pintar olahraga, itu diakui kelebihan masing-masing. Lalu ketiga adalah gotong royong, jadi mampu bekerja sama. Ya, jadi ketiga adalah gotong royong, mampu bekerja sama. Kemudian mungkin saya paparkan saja di sini. Jadi akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong. Lalu keempat adalah mandiri. Jadi juga harus pede. Pede karena apa? Diberikan juga hal-hal positif. Sugestivo juga pada dasarnya kamu hebat, pada dasarnya kamu calon pemimpin hebat di masa depan sesuai dengan bidang kamu misalnya. Jadi mandiri, lalu juga kreatif di dalam hal memecahkan berbagai permasalahan. Jadi tidak hanya satu cara saja, tapi ya mungkin misalnya pada saat pandemi kemarin nggak bisa kemana-mana, wah saya nggak bisa olahraga, ya mungkin olahraganya nggak usah lari, misalnya lompat-lompat saja itu udah olahraga. Nyapu atau ngepel atau nyuci baju itu juga olahraga, gerak yang penting misalnya. Kreatif, dan yang terakhir adalah kritis, artinya juga kritik terhadap hal yang keliru dari diri sendiri, berani mengkritisi teman yang salah, misalnya menganjurkan untuk saling berantem atau mengajak untuk tadi mengkonsumsi narkoba atau rokok pada usia masih remaja dan sebagainya, ini mulai berani dikritisi. Jadi dengan karakter profil pelajar Pancasila ini, anak juga akan terlindungi dari kemungkinan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi tadi begitu. Jadi yang penting bukan nurut agar supaya remaja ditoto, tapi juga tadi supaya mereka mandiri dan percaya diri, tapi mampu bekerja sama. Tadi kan ada kebinekaan global, kemudian juga adanya gotong royong tadi. Jadi dalam hal ini biasakan tadi keluarga yang biasa tadi rapat keluarga, semacam demokratisasi di dalam pendidikan di dalam keluarga. Mungkin demikian untuk Ibu Heni Kurota. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Siap, terima kasih sekali. Baik, saya lanjutkan nggih Kak Setong nggih. Ini dari Ibu Istiqomah. Oh, belum. Dari Ibu Sri Mulatsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberikan tips-tips untuk menghadapi remaja yang cenderung mood-nya berubah. Monggo Kak Seto. Ya, memang cenderung demikian. Remaja umumnya juga kadang sekarang ini lagi senang ya, sudah senang. Kadang lagi suka marah-marah, kadang teriak dan sebagainya. Nah, ini semua perlu selalu dikomunikasikan. Orang tua yang lebih stabil emosinya, itu yang juga jangan ikut-ikutan mudah emosi, jangan mudah baper lah istilahnya begitu. Orang tua juga harus punya perencanaan. Dan remaja sendiri juga diajak punya semacam dulu kan ada istilah catatan harian atau buku harian misalnya. Silakan mencatat semua pengalaman-pengalamannya, lalu mengevaluasi. Jadi artinya remaja juga bisa membaca, oh saya pernah waktu emosi seperti ini, ternyata salah. Dan untuk berikutnya saya berjanji tidak akan begitu. Jadi mengevaluasi berbagai aktivitas kegiatannya, lalu dikaitkan dengan apa mau jadinya apa nanti atau cita-citanya itu, supaya menjaga remaja tetap konsisten pada relnya. Kan di dalam pendidikan kan salah satu yang dianjurkan Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah tutwuri handayani. Jadi tutwuri handayani, jadi kadang-kadang orang tua perlu di belakang, tapi mengontrol ini rel kamu.
pada waktu Ing Arso Sung Tulodo adalah memberi contoh, lalu Ing Madyo Mangunkarso di tengah memotivasi, artinya bersama remaja misalnya pada saat rapat keluarga, ngobras tadi. Nah, ada saatnya orang tua diam, lalu memberi kesempatan remaja untuk mencoba, untuk berkarya, untuk mengembangkan kegiatannya, tapi sambil tetap dipantau, untuk dikontrol. Lalu diingatkan, waktu itu kan jadi begini kan, misalnya. Nah, untuk dari sudut remaja juga mencatat sendiri berbagai pengalaman-pengalamannya tadi. Wah, saya pernah begini, ternyata salah. Oh, saya harus begini. Wah, kalau nanti saya mau menjadi anggota TNI atau Polri, ya salah satunya saya jaga kesehatan saya. Dan ya supaya saya tetap fit, ya saya olahraga. Misalnya. Kemudian, wah, itu nggak boleh misalnya matanya kan harus nggak boleh rusak ya matanya. Jadi misalnya ya jangan misalnya membaca sambil tiduran, lalu main HP di tempat gelap terus, nah itu kan juga merusak kesehatan mata. Wah, nanti bisa gagal untuk menjadi anggota TNI atau Polri misalnya. Kalau mau menjadi misalnya ya misalnya olahragawan misalnya, itu tetap juga dijaga kondisinya. Kalau mau menjadi artis penyanyi ya mungkin suaranya juga dijaga, jangan teriak-teriak sembarangan misalnya begitu. Kalau lagi penuh polusi ya jaga misalnya harus pakai masker begitu. Jadi intinya remaja diajak untuk bisa melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitasnya sehari-hari demi tercapainya cita-cita yang diharapkan di masa depan. Baik, terima kasih Kak Seto. Baik, izin saya bacakan dulu aja nggih. Dari Bu Gayu Zulaikha, izin bertanya bagaimana caranya membangun budaya belajar pada remaja yang sudah terlanjur kurang memiliki kesadaran belajar dari lingkungan rumah di setting asrama oleh pengasuh asrama atau mengasuh bersama-sama dengan berbagai karakter anak di asrama agar memiliki bakat yang optimal dan bermartabat. Sebagaimana Kak Seto paparkan. Terima kasih. Monggo Kak Seto. Perlu adanya istilahnya social learning atau belajar secara sosial, yaitu seorang remaja itu akan melakukan suatu kegiatan bukan karena disuruh, tapi karena melihat lingkungannya begitu. Apalagi remaja ini sedang mengidolakan atau sangat menghargai lingkungannya, teman-temannya, seusianya begitu. Nah, apalagi kalau dia kemudian sudah masuk asrama misalnya, maka diciptakanlah suasana di mana tanpa sadar anak melihat, loh, dia semua teman-teman belajar pada usia ini. Saya juga. Oh, pada jam sekian teman-teman beribadah, menjalankan sholat subuh misalnya. Saya juga begitu. Jadi intinya kalau pendidikan di dalam suatu lingkungan yang sifatnya klasikal atau massal itu sebetulnya sangat mudah manakala juga diberdayakan potensi dari para remaja-remaja di situ. Jadi umumnya di asrama mungkin di pondok pesantren dan sebagainya itu manakala suasananya tetap ramah anak, tetapi ada contohnya, ada panduannya yang jelas, maka mengarahkan agar bisa melakukan apapun juga, apakah kegiatan belajar, kegiatan beribadah, kegiatan merangsang kreativitas dan sebagainya, itu relatif akan lebih mudah. Jadi diberdayakan potensi dari para remaja-remaja itu sendiri. Karena remaja sedang pada masa-masa kompak-kompaknya dengan sesama teman. Tapi tetap ada tadi panduan-panduan yang jelas, kemudian juga ada aturan-aturan yang jelas, di mana juga menjadi komitmen bersama, lalu tetap ada kontrol. Jadi kalau memang ada yang menyimpang sedikit, keluar dari relnya, segera diluruskan. Sehingga akhirnya remaja tahu bahwa memang inilah yang diharapkan, baik oleh pimpinan, atau oleh para pendidik, ataupun oleh lingkungan itu sendiri. Mungkin demikian Ibu Gayu Zulaikha ya. Iya, baik Kak Seto, terima kasih. Monggo ini ada yang mau resen atau belum? Lalu ada pertanyaan dari Ibu Rizka, pertanyaan yang sama dengan Kak Istiqomah. Mengingat banyaknya kasus perceraian, sehingga ada istilah banyak anak yang yatim sebelum waktunya. Iya, memang perlu tadi kepada para orang tua atau orang dewasa yang sudah berkeluarga, sudah menikah, itu perlu bukan hanya
pendidikan keterampilan jadi orang tua atau istilahnya parenting skills, tapi juga keterampilan berpasangan atau couple skills. Jadi memang perlu dikampanyekan kepada para ayah bunda usia-usia awal ya, pernikahan usia awal artinya sudah matang tapi sudah dewasa tapi masa-masa awal berkeluarga, bahwa bukan hanya pandai mendidik anak, pandai menghadapi anak, tapi juga pandai berpasangan. Keterampilan berpasangan itu perlu dipertahankan. Bukannya pada saat pacaran, kemudian masa-masa awal saja, tapi terus masa-masa berikutnya sampai bahkan kakek ninen, ya, rukun-rukun selalu sampai kakek ninen ini. Mungkin ibaratnya kalau dulu ada lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bahkan jangan pernah berlalu, tetap mesra ayah bunda. Nah, kalau tadi ada sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, mungkin juga perlu sekali-sekali ada sidang kabinet terbatas begitu. Ayah bunda juga perlu berdiskusi. Ayah, kalau sama anak-anak jangan galak-galak dong. Misalnya ayah juga bilang, oh baik, terima kasih bunda, tapi bunda juga jangan terlalu memanjakan dong. Ya udah gimana? Jadi caranya berdialog berdua, setelah itu tetap ada kemesraan, sehingga tidak mudah tergoda, tidak mudah apa ya sekarang kan banyak sekali gangguan, godaan dan sebagainya, tapi ayah bunda tetap kompak dan akhirnya jangan sampai berakhir dengan perceraian, karena LPAI menangani kasus-kasus perceraian itu korbannya sebagian besar adalah anak-anak. Apalagi kalau sudah saling berebut anak, sampai ke pengadilan, sampai diculik, sampai dengan macam. Kami sekarang menghadapi kira-kira 7 ibu-ibu yang sudah cukup lama dipisahkan dengan putra-putrinya. Bahkan ada yang masih ASI, tiba-tiba dalam tanda kutip diculik oleh sang suami ini dan terus nggak tahu jelas kemana. Apalagi kalau kemudian pasangannya itu dari lain negara, ada yang dibawa ke Afrika, ada yang dibawa ke Filipina kemarin, sampai kami juga harus mengantar ke Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sampai juga ke Mabes Polri dan sebagainya. Jadi intinya dari awal diarahkan juga remaja nanti jadilah ayah bunda yang sangat mesra dengan pasangannya. Bukan hanya mesra dengan anak-anak, tapi juga mesra dengan pasangan masing-masing, sehingga akan terus bertahan sampai kakek ninen dan seterusnya. Begitu. Mungkin itu ya Ibu Rizka untuk jawaban yang saya aturkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto. Monggo yang mau langsung open mic, langsung bertanya kepada Kak Seto, saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam Kak Seto, Bu Sofi, Pak Dia. Ini senang sekali saya bisa ketemu dengan Kak Seto nih, meskipun secara online ya Kak Seto. Saya penggemar Kak Seto. Mendengarkan suara Kak Seto aja udah langsung maknyes gitu ya. Baik. Betul, senang sekali. Saya ingin nyambung tadi bahasan mengenai kesehatan sosial tadi Kak Seto. Kebetulan saya seorang ibu dari preteen, anak saya laki-laki usia 12 tahun sekarang. Kami saat ini sedang tinggal di Inggris. Nah, ini menjadi salah satu tantangan untuk anak saya karena ya bisa dibilang mungkin culture shock nggih. Jadi ada perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan dia. Kemarin waktu di Indonesia masih kelas 6 SD, kemudian di sini sesuai dengan aturan sini berdasarkan usia langsung SMP begitu. Nah, ketika saya mengajak diskusi, tadi saya senang Kak Seto menggunakan istilah MPR tadi ya, majelis-majelis ya, istilah-istilah unik seperti itu, karena itu juga playful, cukup menyenangkan barangkali ya digunakan dengan anak-anak ini. Ketika saya ajak dia untuk ngobrol, dia menyampaikan baik-baik aja Mama, nggak ada masalah begitu, tetapi barangkali ini kecemasan saya pribadi gitu. Nah, saya sering mungkin jadinya memproyeksikan ke anak gitu dengan banyak bertanya. Nah, gimana kamu gimana gitu. Jadi mungkin kayak mencerca gitu ya Kak Seto jadinya. Saya juga di satu sisi saya pengen tahu, pengen update, tapi di sisi lain saya juga khawatir dia ngerasa nih
ngerisaini banget gitu ya, annoying gitu. Ini mama nih nanya-nanya terus gitu. Dan mungkin sudut pandang antara cara berkomunikasi saya perempuan dengan anak saya laki-laki mungkin berbeda begitu ya. Jadi mohon tipsnya sehingga dari sisi kesehatan sosial ini kami semua bisa survive gitu sebagai tim ya, keluarga ini sebagai tim. Makatan Kak Seto, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Ibu Ide ya, Ibu Ide Pasti. Ya, Iya, betul. dari pengalaman klien juga yang kami hadapi itu kadang-kadang antara ibu dengan anak laki-laki ini sering ada benturan-benturan begitu. Bahkan saya pernah ada berapa 3 kasus yang juga sampai ada anak lakinya nggak mau bicara sama ibunya, pokoknya hanya mau sama ayahnya, kadang-kadang begitu. Jadi itu tadi memang harus ada the art of discussion ya. Jadi ada seninya untuk berbicara, untuk berdiskusi, untuk memancing dan sebagainya. Mungkin tidak formal. Kamu ada apa? Gimana kamu? Gimana? Nah, kalau terus-menerus memang terasa, aduh, ini mama cerewet banget sih, kadang-kadang begitu kan. Jadi intinya mungkin pas lagi jalan-jalan gitu dipancing itu, kamu seneng nggak sama itu penilaian suatu bisa. Terus artinya tidak langsung lah. Jadi bahasa contoh-contoh yang sifatnya imajinatif, atau mungkin ya mohon izin kalau ayahnya ada waktu tidak untuk berdiskusi dengan Nanda Fretin ini. Ya, insya Allah sih ada, bisa diagendakan, cuman anak saya ini juga termasuk malu gitu kalau ditanya-tanyain lebih detail, dan barangkali saya baru saja dapat insight dari yang Kak Seto sampaikan, jangan mencerca tadi itu, barangkali ini juga isu saya sendiri ya sebagai orang tua yang jadi cemas begitu ya, saya perlu belajar untuk mengelola secara emosi pribadi ini tadi ya Kak Seto ya. Ya, jadi mulailah misalnya peran ayah dulu misalnya itu mulai dengan selalu mengapresiasi. Jadi setiap anak manakala dia merasa dihargai, merasa diketahui potensinya, itu akan lebih membuka diri. Tapi kalau penuh dengan dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi tanpa sadar, kemudian memvonis atau memberikan labeling kepada anak ya, itu akhirnya malah jadi risih, jadi terganggu begitu. Jadi usahakan melihat kelebihannya gitu. Wah, kamu kemarin hebat ya ininya ya, misalnya pas lagi dia misalnya dia lagi coret-coret gambar sketsa, gambar kamu bagus loh, kamu ya seneng gambar juga ya misalnya, atau suaranya pas nyanyi, suara kamu bagus, kamu nggak pengen seperti siapa penyanyi zaman sekarang, siapa sih penyanyi bisa kalau laki-laki pelanggaran ini Noah misalnya, atau siapa ya, atau Ahmad Dhani bisa, atau siapa misalnya. Tapi intinya coba temukan suatu kebanggaan yang membuat ternyata ayah atau bunda mengerti apa potensi, karena setiap anak mengharapkan, merindukan diketahui potensinya dan dihargai. Dengan begitu dia juga akan membangun konsep diri yang positif. Tapi kalau ditanya-tanya itu, mama kok nggak ngerti aku sih, lihat diri aku dan sebagainya begitu. Juga untuk jeli melihat potensi setiap anak, karena juga dari bahasa ayah anak, dan akhirnya terus pelan-pelan bersama-sama. Tapi intinya selalu menghargai setiap remaja. Remaja itu kerinduan yang paling utama adalah membangun konsep diri yang positif, itu justru dengan lingkungan yang bangga, yang peduli, yang kemudian memberikan apresiasi, bahkan juga ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi-potensi remaja tadi, begitu. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Kak Seto. Sami-sami. Baik, terima kasih Kak Seto. Ini jadi nyambung nih sama yang dikatakan dari Ibu Ide ya. Kayaknya anak kita unda-undi. Kalau anak saya 11 tahun, kalau panjangnya 12 tahun ya. Iya, jadi ini saya jadi ikutan sharing nih Kak Seto. Jadi kalau anak saya itu Ibu Ide itu suami saya biar bisa ngeblend sama anak wedoknya gitu. Itu karena anak saya suka
skateboard. Nah, jadi suami saya kalau nyebut kadang-kadang "Hai skate girl" gitu. Terus DPWA-nya suami saya itu sampai sekarang nggak ganti, tetap anak wedoknya. Jadi biar papanya itu ngerasa, oke nak, walaupun papa ini laki, karena papa sukanya futsal, kamu sukanya skateboard, dan papa nggak bisa, papa support ya, gitu Kak Seto. Jadi satu di antara buat biar ngeblend ya sama anak wedoknya, karena sebenarnya kalau dilihat secara fisik dia mirip papanya Kak Seto, tapi kalau dibilang kakak mirip papa nggak mau Kak. Ya, ya. Hanya pakai DPWA seperti itu. Iya, ini ada lagi yang mau untuk open mic, atau kalau belum ada saya akan bacakan lagi yang dari kolom chat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Warahmatullahi Halo. Selamat ulang tahun Kak Seto. Ya, terima kasih banyak Ibu Kurnia. Turun. Terima kasih banyak dukungannya sampai hari ini. Saya sudah di titik seperti ini Kak Seto, atas pangestunipun. Baik teman-teman, Kak Seto tuh sangat berjasa banget di belakang karir saya selama ini. Sekitar 25 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih tetap menjadi praktisi homeschooling. Kalau dulu belum diakui ya Kak Seto, sekarang sudah diakui ya. Keren. Ini yang dari Sumenep itu ya? Kenapa Kak? Jenengan yang dari Sumenep itu, yang dari Madura itu ya? Saya dari Surabaya Kak. Dari baik, iya, salam kenal. Salam kenal. Monggo, apa nih yang mau di-sharing dari panjenengan? Ini perjalanan waktu selama homeschooling 25 tahun terakhir itu naik turun juga ya. Itu di mana awal mulanya adalah Undang-Undang Perlindungan Hukum Anak dan matching dengan Undang-Undang Sisdiknas, di mana banyak sekali penyalahgunaan kewenangan di bidang pendidikan, stakeholder-nya juga masih belum mumpuni, kemudian SDM dari orang tua pun juga masih belum mumpuni sebagai orang tua yang tangguh, orang tua yang cerdas, orang tua yang amanah, itu masih belum bisa. Kemudian dari anak-anak yang sekarang itu dengan percepatan tumbuh kembangnya itu dari gizinya, kemudian dari pergaulannya, semuanya itu membuat ibarat kayak roller coaster ya untuk orang tua untuk ngikutin udah nggak bisa. Jadi perkembangan itu setidaknya dari orang tuanya sendiri juga harus mengakui ya Mbak, ya Kak. Kemudian nggak boleh menyamakan antara dulu zaman kita kecil seperti ini, kemudian yang anak kita seperti ini, kok begini ya, kok begitu ya, itu sebetulnya nggak boleh. Itu udah melanggar hak asasi anak itu sebetulnya. Dan perkembangan sekarang ini itu saya ngalami banget dari kuliah S1, S2, terus dan S2 lagi yang sekarang saya udah ambil master pendidikan dan semuanya itu selalu berhubungan dengan Kak Seto. Kak Seto itu berjasa banget dari saya satu yang pertama, kemudian ambil advokat sampai yang sekarang master pendidikan, itu Kak Seto validatornya dari semua semua riset saya kan gitu. Terus akhirnya saya berusaha untuk membuat tulisan-tulisan jurnal dari pengalaman saya sebagai anak dahulunya, kemudian sekarang menjadi pengalaman saya sebagai orang tua. So far semuanya saya masukkan ke stakeholder, saya masukkan ke partai. Mohon maaf teman-teman, saya bukan bermaksud untuk menjadi petugas partai, tapi alhamdulillah saya direkrutmen di salah satu partai besar di Indonesia, dan saya masuk final di fit and proper test dan sudah dapat nilai, sudah dapat elektabilitas, dan sudah dapat nomor urut yang nantinya akan dibuat kertas suara itu nomor berapa. Itu semua berkat Kak Seto. Terima kasih banyak Kak Seto. Masya Allah. Iya. Dan sekarang saya sudah berdomisili di Jakarta, sudah dapat rumah dinas, dapat endorse dari salah satu aplikasi belajar online, kemudian di homeschooling saya pun juga saya sudah di titik final. Jadi kalau misalkan saya
terpilih menjadi DPR, saya akan melepaskan konsekuensi saya sebagai ketua foundernya homeschooling, dan nanti akan saya kembalikan lagi ke Universitas Erlangga, dan itu semua berkat Kak Seto. Oh, luar biasa. Salam buat Kak Seto ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kurnia. Terima kasih ya Kak Seto ya. Ini langsung ucapan karena panjenengan sangat banyak jasanya pada beliau gitu ya. Iya, Ada iya. mau disampaikan Ibu Kurnia kepada Kak Seto? Iya, saya justru dia menjadi muridnya Ibu Kurnia, ketangguhan, kreativitas, tahan banting ya luar biasa. Karena daya resiliensinya juga hebat sekali. Jadi terbalik nih, saya justru banyak dibantu dengan contoh yang diteladankan oleh Ibu Kurnia kok. Matur nuwun Ibu Kurnia. Ya, mudah-mudahan sinergisitas saya ini bisa menyemangati seluruh keluarga Indonesia, seluruh orang tua hebat, bahwasanya pendidikan ramah anak itu bisa berawal dari keluarga. Karena bagi saya, suatu negara yang hebat itu berawal dari keluarga-keluarga yang tangguh. Itu aja finalnya. Terima kasih. Semangat Ibu menjadi anggota dewan Ibu. Siap. Terima kasih. Oke, dengan senang hati Bu Kurnia. Baik. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau sharing atau langsung bertanya kepada Kak Seto? Monggo saya persilakan untuk raise hand. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Sulestina dari Semarang. Beliau izin bertanya, bagaimana menghadapi remaja yang senang sekali berbohong dan bagaimana solusinya Kak Seto? Monggo. Kita juga harus menyadari kenapa remaja berbohong. Jadi remaja ini kan juga tadi selain emosinya labil dan sebagainya, mudah marah, mudah menentang, tapi juga kreatif. Nah, remaja ini kreatif, kadang-kadang kreativitas untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau remaja terus dituntut hal-hal yang kadang-kadang tidak mampu dilakukan, terlalu berat, terlalu mengganggu privasinya dan sebagainya, maka akhirnya salah satu caranya adalah berbohong misalnya. Kamu harus begini, harus begini, harus belajar, harus ini. Nah, setiap kali diceknya, kok nggak belajar? Belajar. Akhirnya berbohong di balik buku yang dipelajari itu ada gadgetnya. Begitu ibunya nggak ada, buka gadgetnya lagi. Setelah itu tutupi ibunya, bisa berbohong. Atau misalnya harus rajin ke sekolah, tapi di sekolah juga mungkin tidak ramah anak, ada bullying, ada mungkin prestasinya juga kurang dihargai, misalnya. Ya akhirnya bilangnya sekolah, tapi padahal membolos. Tadi sekolah, iya sekolah kok, misalnya. Jadi intinya kenapa berbohong umumnya adalah bagian atau mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri. Maka caranya tadi dengan bekerja sama, dengan menjadi sahabat remaja, maka kita juga bisa dari hati ke hati. Sehingga remaja juga ingin diakui kelemahan-kelemahan kekurangannya. Tapi di sisi lain juga mau dihargai kelebihannya, begitu. Sehingga akhirnya apa yang tampil ya apa adanya. Ya, saya nggak sekolah Bunda karena misalnya saya belum bikin PR atau saya selalu dibully oleh teman-temannya misalnya. Nah, cari pemecahannya begitu. Jadi dengan demikian remaja otomatis akan terus mengatakan apa sebenarnya karena dengan berkata jujur, dengan berkata sebenarnya, maka masalahnya juga akan bisa lebih terbantu dengan cepat sehingga tidak akan semakin panjang masa penderitaannya begitu. Jadi intinya itu tadi bahwa kita harus menjadi sebuah super tim di dalam keluarga yang bisa mengerti keadaan remaja, karena remaja bukan hanya unsur kognitifnya, unsur afektifnya yang kadang-kadang kurang dimengerti oleh kita para orang tua. Jadi perasaan-perasaan galau, kadang-kadang juga labil, kadang-kadang mudah emosi dan sebagainya itu bisa dimengerti dengan cara ya tadi berdiskusi, memecahkan masalahnya tidak dengan cara main perintah atau instruksi atau komando, tapi juga dengan cara berdiskusi dan mendengar
suara anak, mendengar kegelisahan remaja, mendengar masalah-masalah yang dihadapi, karena kadang-kadang kita tidak mengerti situasi di sekolah atau mungkin di luar sekolah. Kadang-kadang tadi dibully, dipalak, kadang-kadang juga berbagai permasalahan lain, sehingga hal ini kalau tidak dimengerti orang dewasa, taunya kamu malas, kamu bolos, kamu hanya menghindar terus misalnya. Jadi tadi penekanannya adalah marilah kita menjadi sahabat remaja. Mungkin demikian untuk Ibu Sulestina dari Semarang. Matur nuwun. Allah, ini langsung dikasih pantun loh sama beliau. Masya Allah, aku kasih pantun untuk Kak Seto deh. Ke Semarang beli soto, tambah kerupuk biar gurih. Untuk Kak Seto, saya ucapkan terima kasih. Masya Allah. Luar biasa. Langsung ada sesuatu yang kreatif ya, insight-nya muncul buat bikin sesuatu yang berhubungan dengan seni ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Aldona Fitri Ayuni. Beliau bertanya, Ibu Aldona Fitri Ayuni bertanya, itu apakah bentuk defense mechanism dalam diri remaja, begitukah Kak Seto? Iya, saya kira betul sekali Ibu Aldona, bahwa mekanisme pertahanan diri ini ya caranya mengkreasi jawaban supaya memuaskan orang tua. Padahal itu tidak sebenarnya yang terjadi. Makanya jangan sampai terus menekan dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya idealis dan sebagainya, tapi justru tanpa sadar merupakan kekerasan psikologis terhadap remaja. Makanya salah satu hak dasar anak kan adalah didengar suaranya, hak berpartisipasi untuk juga menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan saat ini maupun juga untuk masa depannya. Jadi kegiatan saat ini jangan hanya tadi harus Mana mau nelfon ini? tapi orang tua juga harus mendengar suara anak dan kemudian dipecahkan dengan cara-cara yang lebih demokratis, dengan cara-cara persahabatan begitu. Iya, baik. Terima kasih Kak Seto. Atas nama kayaknya Bapak ya, semoga benar ya Allah. Yan Darmawan, beliau bertanya, izin bertanya Kak Seto, bagaimana kita sebagai kerabat terdekat anak menangani anak atau remaja yang cenderung untuk memberikan sesuatu secara berlebih ke teman sebayanya, karena takut tidak memiliki teman. Terima kasih banyak Kak Seto, monggo. Iya, baik. Ya, memang untuk mengoreksi berbagai perilaku ataupun pandangan keliru dari remaja, itu salah satu caranya adalah tadi, membiasakan adanya pertemuan teratur di dalam keluarga. Misalnya tadi, seminggu sekali, entah misalnya akhir minggu, hari Sabtu, atau hari Minggu pagi atau sore misalnya, untuk biasakan tadi diskusi, membahas berbagai permasalahan dan kemudian problem solving-nya, pemecahan masalahnya. Jadi misalnya aku sering uang tabunganku aku kasih ke dia, aku traktir teman-teman semua dan sebagainya. Supaya apa itu sayang? Iya, supaya aku nggak dimusuhin karena mereka kadang-kadang begitu dan sebagainya. Nah, mungkin bisa didiskusikan dengan tenang. Wah, bagus. Berarti kamu juga peduli pada teman kamu. Tapi kan disukai bukan hanya karena uangnya saja. Misalnya apa? Misalnya kamu baik hati, misalnya kamu juga peduli pada teman-teman yang bermasalah, mungkin kamu bantu masalahnya dengan jadi memberikan atensi perhatian saja anak sudah senang. Atau kamu sering senyum. Kalau kamu cemberut terus mungkin kamu juga nggak bakalan disukai teman-teman. Tapi senyum dengan kasih perhatian, mungkin juga memuji setiap anak yang misalnya kehebatannya di bidang di luar akademik misalnya. Nah, itu juga bisa membuat kamu punya sahabat lebih banyak misalnya. Tadi intinya adalah dibiasakan semua masalah dibicarakan dari hati ke hati dan ada lembaganya. Lembaganya tadi yang namanya sidang umum MPR atau konferensi meja bundar atau ngobras, ngobrol bareng asik atau apapun juga begitu. Jadi dengan cara demikian mudah-mudahan remaja akhirnya sadar dan bisa mengubah perilakunya dengan tidak sekedar menekankan pada unsur materi di dalam mencari persahabatan dengan teman-temannya. Demikian. Allah, ya terima kasih Kak Seto. Ini kayaknya saya batasin ya Kak Seto ya. Kayaknya 3 lagi ya. Ini pertanyaan tambah banyak masuk ini, Masya Allah. Kak Seto nih penggemarnya banyak banget ya. Saya izin bertanya lagi, saya bacakan Kak Seto.
dari pertanyaannya Ibu Dian. Jadi kita harus menciptakan suasana nyaman ya. Gimana untuk mengajarkan bahwa di luar sana nggak semua orang bisa bersikap baik dan nyaman padanya, Kak Seto? Monggo. Iya, baik. Nah, itu yang salah satu materi dari bahan diskusi tadi, orang tua juga selalu menyiapkan hal-hal. Jadi bukan menerima masukan pandangan dari anak juga, tapi juga materi yang akan bisa disampaikan kepada anak, tapi dengan cara yang tidak memaksakan, tapi dengan cara diskusi. Nah, misalnya apa pengalaman kamu gini? Oh, ternyata tidak semua orang baik seperti misalnya tetangga sebelah kiri kanan yang baik. Ya, ada yang mungkin judes, ada yang mungkin apa senang marah-marah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Tapi salah satunya adalah kunci keberhasilan untuk memperluas pergaulan adalah jangan baper misalnya. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah ngambek, jangan mudah terpancing marah dan sebagainya. Ya sudah, bagian itu adalah dinamika dalam kehidupan. Jadi dalam ini siapa yang berhasil, siapa yang sukses di dalam terjun di masyarakat adalah siapa yang tadi bisa mengembangkan bukan hanya kecerdasan otak atau kognitif, tapi juga kecerdasan emosional. Maka sering akan dianukan sebagai EQ, emotional quotient. Itu kadang-kadang yang sering menjadi kunci sukses seorang adalah EQ-nya yang tinggi. Artinya jadi tidak mudah baper, tapi mampu membangun persahabatan, mampu mengapresiasi orang lain, tetap santun, tetap hormat, tapi tidak juga rendah diri, tidak arogan, dan sebagainya. Nah, hal ini mungkin dilatihkan kepada remaja dengan cara diskusi tadi, bahwa bukan hanya IQ, tapi ada EQ, ada juga SQ, spiritual quotient. Kecerdasan spiritual adalah yang mampu menerapkan ajaran-ajaran agama ini dengan cara-cara yang juga habluminanas ya, yang mampu juga dekat dengan orang lain, ya, mengapresiasi, membantu, peduli pada teman-teman yang mungkin kurang mampu dari kaum marginal dan sebagainya dan sebagainya. Dan dengan cara diskusi tadi, anak mempunyai pandangan yang luas. Oh ya, saya memang juara ranking di kelas ya, tapi kalau saya sombong, ya akhirnya juga nggak sukses. Banyak yang benci, bahkan saya dibully misalnya. Nah, dengan dibully akhirnya saya nggak bisa fokus pada pelajaran, akhirnya rankingnya juga turun. Jadi ternyata juga mampu bergaul dengan cara baik, tapi juga tidak baper, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, dan sebagainya. Mungkin demikian untuk Ibu Dian, agar dapat membuat anak-anak tetap nyaman di lingkungan yang mungkin kadang-kadang kurang kondusif, karena kita juga mempunyai daya lenting atau daya resiliensi, daya tangguh untuk menghadapi berbagai permasalahan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Kak Seto atas jawabannya yang sangat luar biasa. Pertanyaan dari Ibu Siti Nurhayati, kan satu Magetan, Kak Seto, bagaimana cara merubah remaja yang senangnya menyendiri, sosialnya kurang? Ya, mungkin tadi ada tambahan kecerdasan ya, juga kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah mampu bersosialisasi, mampu bekerja sama, mampu bergaul dan sebagainya. Itu juga bisa diciptakan lingkungan yang demikian. Misalnya kami beberapa waktu yang lalu mengkampanyekan kembali dibudayakannya permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu misalnya mungkin di Jawa Timur, di Magetan juga ada gobak sodor misalnya. Nah, gobak sodor atau main egrang atau mungkin main engklek ya. Mungkin juga kalau masih kerja ada ular naga panjangnya dan sebagainya. Tapi bahwa berteman, bersosialisasi itu menyenangkan sekali. Jadi ini bagian dari upaya anak tidak hanya tergantung pada tadi gadget atau dunia digital saja, tapi juga bersosialisasi. Dengan cara bersosialisasi itu juga merangsang berbagai kecerdasan kreativitasnya, kecerdasan dari emosionalnya. Jadi tahu bahwa teman-teman ada yang gampang marah, ada yang mungkin baik dan berbagai macam ragam itu supaya nanti siap untuk menghadapi masa dewasa. Masa dewasa siapa tahu tadi seperti Ibu Kurnia akhirnya menjadi
anggota suatu partai politik, anggota masuk DPR dan sebagainya, atau mungkin nanti juga jadi apa? Jadi Kapolres atau pimpinan di TNI ataupun Polri kan juga harus memimpin gitu. Nah, kecerdasan sosial ini dimulai dengan mengajak anak juga keluar dari rumah, bersosialisasi dengan lingkungan pendidikannya. Mungkin juga masuk dalam klub-klub atau sanggar-sanggar juga bisa. Misalnya klub futsal kalau laki-laki misalnya. Itu dengan latihan juga bekerja sama. Klub paduan suara, klub tari, misalnya sanggar tari misalnya dan sebagainya. Jadi dengan demikian memang supaya anak-anak kecerdasan sosialnya juga tidak tertinggal jauh, akhirnya jadi bermasalah pada saat nanti terjun ke tengah-tengah masyarakat. Mungkin demikian untuk Ibu Siti Nurhayati dari Magetan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Kak Seto. Ya, menyambung dari panjenengan tadi kan banyak bercerita bahwa anak-anak tuh kan juga butuh diapresiasi ya Kak Seto ya. Satu di antara adalah saya sebetulnya dari kecil mengidolakan panjenengan dan setiap kali saya melihat si Komo lewat itu mama itu selalu bilang gini, "Kenapa Mbak? Kamu pengen ketemu sama yang nyanyi si Komo?" Gitu katanya mama. Terus saya bilang, "Mau, memang mama kenal," saya bilang gitu. "Ya enggak, next insya Allah kamu bisa jadi kayak beliau," gitu. Itu doanya mama sama saya, Kak Seto. Ternyata kadarullah ya Masya Allah, saya 3 kali ketemu sama panjenengan sekarang, Allahu Akbar. Nggak pernah tahu ternyata doanya mama diijabah ya, saya ketemu langsung yang nyanyi Kak Seto itu kan ya, nyanyi si Komo lewat, kok Kak Seto itu Kak nyanyi kok Komonya bisa bikin macet sih Mak, kenapa? Nah alasan itu tanyakan aja sama yang nyanyi Nak, gitu. Jadi pertanyaan itu sampai sekarang saya belum terjawab Kak Seto. Kenapa si Komo lewat terus macet? Harus ditanyakan tuh. Iya. Memang kan ada weleh. Nah, ya itu makanya. Kenapa yo kalau si Komo lewat kok mesti jadinya macet? Nah, itu yang saya belum terjawab sampai sekarang. Ya, sebetulnya ini juga peristiwa yang terjadi ya, waktu itu sekitar tahun saya ingat sekitar tahun 97 atau 98 ya. Waktu itu Komo ada show. Jadi Komo itu saya bikin besar seperti Barney begitu. Jadi akhirnya membuat operet begitu. Jadi suatu operet si Komo. Nah, ada pertunjukan di Samarinda, di kota Samarinda. Kemudian sebelum tampil jam 10 pagi, maka pagi-pagi itu ada semacam Car Free Day. Nah, Komo saya ajak jalan-jalan di sepanjang jalan raya di Samarinda supaya anak-anak tahu oh nanti jam 10 akan ada show si Komo. Nah, pada waktu dia jalan-jalan bersama Ulil ya, waktu itu ternyata anak-anak banyak yang ingin berfoto, bersalaman, jadi ngumpul banyak. Akhirnya gara-gara si Komo lewat itu macet jalanan. Pak polisi memang saat itu bingung mengatur jalan. Jadi macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Saya gitu. Jadi inilah yang hasil pengalaman waktu itu, tapi akhirnya lagunya meledak dan ya sampai sekarang kalau ada macet gara-gara si Komo lewat dikiranya. Nah, ternyata si Komonya sekarang sudah muncul ini. Weleh. Nama saya. Masya Allah masih di sini. Weleh. Demikian. Masya Allah, terima kasih Kak Seto penjelasan. Abis ini saya mau ngomong sama mama, saya udah tahu jawabannya kan. Salam hormat untuk Ibunda ya. Bania, anak saya tuh tahun 90 lahir, jadi dia tahu si Komo. Jadi dan alhamdulillah saya terinspirasi dari Kak Seto, maka saya pun punya boneka Molly, monyet lincah dan kajo katak hijau. Maka saya bikin dongeng dunia anak gitu sampai Molly, sekarang. Ya, monyet yang lincah. Gitu Kak Seto, Masya Allah. Baik Bu Celestina ya. Keren. Jadi banyak terinspirasi kan karena panjenengan. Berarti panjenengan memang menebarkan banyak manfaat bagi banyak orang dan inspiratif banget emang Kak Seto. Kayak gitu. Oke, saya mohon izin lanjut lagi nggih Kak Seto nggih untuk pertanyaannya nggih. Ya, mungkin hanya satu pertanyaan lagi, Mbak. Baik, saya bingung nih karena yang di bawah ada teman saya juga.
yang di bawah ada teman lagi, bingung kan? Ya, saya pilih yang paling panjang ya, dan ini kayaknya beda. Dari Ibu Rike Puspasari, Kak Seto, fenomena dunia saat ini sangat menyeramkan dengan gencarnya sosialisasi, bahkan cenderung normalisasi lifestyle LGBTQ, yang jadi sasaran bukan saja remaja, tetapi bahkan sejak dini atau TK. Mulai disosialisasikan tentang LGBTQ. Kita sebagai ortu untuk menangkal dan menguatkan anak-anak atau remaja terhadap gempuran yang luar biasa terkait hal ini. Ini sangat membahayakan ketahanan negara, berasal dari ketahanan keluarga kan ya. Bagaimana peran ortu dan negara pemerintah dalam hal ini, Kak Seto? Monggo. Ya, memang ini juga sudah kami sampaikan juga ke berbagai unsur kementerian dari pemerintah, baik itu Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo juga, Kementerian Sosial dan sebagainya. Nah, intinya mulai memang dari dalam keluarga, pendidikan mengenai masalah kesehatan seksual dari remaja. Itu memang dimulai dari anak yang selalu ditekankan bahwa pendidikan kemudian mengenai seksualitas itu yang mulai awal adalah setiap anak mengenal identitasnya. Kamu apa? Laki-laki atau perempuan? Bahwa anak dari kecil tahu memang hanya ada dua jenis saja, laki-laki atau perempuan. Tidak ada di tengah-tengahnya begitu. Dan anak bangga sebagai anak laki-laki, anak bangga sebagai anak perempuan. Kamu seperti siapa? Seperti ayah, seperti kakek, seperti paman. Nah, adik seperti siapa? Seperti bunda, seperti bibi, atau seperti nenek, dan sebagainya. Jadi, itu yang harus dibangun dari awalnya. Dan terus dipelihara sebagai remaja, percaya pada hal itu. Karena penelitian mengenai kasus-kasus LGBT yang kadang-kadang, loh, itu adalah hak asasi manusia. Itu sudah bawaannya dari sana, mau di tengah-tengah, mau apa? Nah, penelitian menunjukkan, itu kurang dari 50% itu unsur bawaannya, tapi di atas 50% adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini yang bisa mengkoreksi dari awal. Kalau misalnya ada mulai menyimpang, apalagi kalau ada lingkungan yang kemudian merangsang untuk menjadi yang di tengah-tengah tadi, begitu. Nah, ini yang harus segera dikoreksi, karena kadang-kadang sekarang mungkin di media sosial juga sudah muncul ya, di media digital itu. Misalnya ada seorang anak tuh, aku mau lapor sama ayah dan bapak gitu. Jadi orang tuanya dua laki-laki semua misalnya gitu. Jadi seolah laki-laki dan laki-laki boleh misalnya berkeluarga atau menikah dan sebagainya. Jadi intinya harus diyakinkan kepada anak dan kemudian menjelang remaja bahwa itu tidak bisa dibenarkan dengan mengambil sesuatu yang tengah-tengah yang kemudian ini juga bertentangan dengan ajaran agama, tapi juga akan membuat permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks di masa depan. Ada anak yang misalnya sudah tidak mau menikah atau menikah dengan jenis kelamin yang sama dan sebagainya, itu tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi harus ada segera koreksi dari lingkungan, tapi koreksinya juga ramah anak, tidak sampai menyudutkan anak, sampai akhirnya beberapa kasus yang kami tangani yang kemudian tadi lalu lari dari rumah bergabung dengan komunitas LGBTQ tadi. Jadi ini yang tentu tanpa sadar melanggar hak anak karena cara penanganannya yang tidak ramah anak. Cara penanganannya yang justru membuat anak lepas dari kontrol ataupun kemesraan di dalam keluarga. Jadi keluarga harus sangat peran penting di sini. Kita juga bukan hanya punya Hari Anak Nasional, kita punya Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yaitu setiap tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Mohon itu selalu dikampanyekan di setiap kabupaten, kota, bahwa kita peringati. Kalau perlu ada pemilihan keluarga-keluarga yang paling kompak, paling kreatif, paling produktif, dan sebagainya. Jadi keluarga harus menjadi pegangan tempat terciptanya negara NKRI yang tangguh adalah dimulai dari keluarga-keluarga yang tangguh dan penuh dengan kekompakan tadi. Demikian untuk Ibu Puspasari. Baik, ya. Baik, terima kasih Kak Seto. Itu tadi kayaknya sebagai pertanyaan yang pamungkas ya, karena tadi udah dikasih kode nih.
Apabila yang lain belum sempat terbaca dan belum ada kesempatan untuk langsung bertanya kepada Kak Seto ya. Ya, Kak Seto saya mohon izin mau menyimpulkan untuk talk show hari ini. Monggo. Jadi untuk Bincang Parent Series merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-78 tentang webinar nasional mencetak remaja hebat, berbakat, dan bermartabat. Di situ kata kuncinya adalah pada penguatan di keluarga. Karena seorang remaja bukan hanya harus sehat secara fisik atau badannya, tetapi dia juga harus sehat secara psikologis dan harus sehat secara sosial. Karena sebagai remaja, dia juga butuh untuk sosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan di sini keluarga harus menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak agar anak tidak melarikan diri atau tidak mencari kompensasi kepada hal yang lain, yaitu orang-orang di luar sana ataupun terhadap gadget. Tetap jadikan bapak dan ibunya adalah tempat dia untuk bermuara. Apapun yang dia rasakan keluh kesahnya di keluarga. Jangan jadi orang tua yang baper di saat anak kita marah, di saat anak kita moodnya naik turun cantik kayak roller coaster, kita jangan ikutan marah, biar nggak kepancing seperti itu. Iya, di sini ada beberapa untuk kecerdasan, ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelijensi, kecerdasan spiritual. Jadi anak tuh nggak usah kita tuntut untuk cerdas aja secara kognitif, tapi ada beberapa kecerdasan lain agar dia juga bisa tetap struggle, tetap resilient di dalam masyarakat. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menjadikan anak kita anak-anak calon untuk peradaban dunia. Seperti itu ya Kak Seto. Terima kasih, terutama untuk Kak Seto, Bunda Sofi, dan Mbak Nia, tim dari KMS ya, yang telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang menginspirasi orang tua di Indonesia, gitu ya Kak Seto ya. Dan juga bagaimana kita dari sini kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang bisa membuat anak bermartabat serta potensialnya juga terwadahi menjadi anak yang berbakat, sehingga kita sebagai orang tua menginginkan generasi yang qurrata a'yun ya Kak Seto ya. Nah, itu yang titik poin yang sangat penting, dan orang tua juga butuh semangat. Alhamdulillah dengan Kak Seto kita jadi tambah semangat sebagai orang tua. Terima kasih Kak Seto dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Ibu Gayu. Cukup sekian ya Mbak Nia ya. Kak Gayu yang udah enggak itu kayaknya ownernya yang punya tekad qurrata a'yun. Amin. Tahu loh Mbak Gayu, saya pura-pura diem loh. Tahuan ternyata. Iya Mbak Pemilik Gayu. sekolah, ya. Oke. Terima kasih Mbak. Ternyata panjenengan juga akhirnya dapat gelontoran semangat ya dari beliau. Memang luar biasa sekali. Kayaknya kita hari ini dapatnya daging semua ya. Materinya beliau bener-bener ngena banget di hati kita. Ya monggo satu lagi yang mau ini yang berkenan jadi volunteer untuk testimoni silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya perasaan yang sama yang dirasakan sama Mbak Nia ketika langsung bertatap dalam satu ruangan walaupun secara webinar gitu ya bersama Kak Seto, karena Kak Seto juga pada saat saya masih kecil itu sudah aktif. Saya pikir Kak Seto itu artis gitu ya, tapi lama-lama ternyata akademisi ya, bahkan hari ini ternyata psikolog juga, dan ternyata adalah sekarang sudah jadi profesor. Jadi memang salah satu profil ya yang kemudian kita sebagai psikolog juga ingin mengikuti jejaknya Kak Seto gitu ya, yang walaupun usianya sudah 72 tahun tapi masih punya semangatnya masih 27 tahun, luar biasa itu. Dan untuk materi hari ini, saya rasa materinya sangat luar biasa karena memang remaja ini adalah pemimpin di masa depan. Remaja hari ini nanti mereka menjadi para pemimpin-pemimpin yang
akan memimpin bangsa kita, dan tentu kita sebagai orang tua perlu membimbing, membersamai anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas, bermartabat, menjadi anak-anak yang hebat, dimulai dari mereka memahami dirinya, dan itu adalah tugas kita, memahamkan mereka dan membersamai mereka sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa membuat negara kita menjadi negara yang hebat, karena negara yang hebat itu dimulai dari satuan-satuan keluarga yang hebat juga. Begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, dengan senang hati, terima kasih. Akhirnya Mbak Natnat jadi testimoni kedua ya. Terima kasih atas testimoninya dari acara ini. Ya, untuk Kak Seto sekali lagi saya haturkan terima kasih, matur nuwun sanget panjenengan sudah membersamai kita semua di sini dalam acara yang sangat luar biasa dari YKMS atau Yayasan Membangun Indonesia. Dan Kak Seto ini ya sampai 2 jam itu nggak kerasa loh. Ini pas mau hampir jam 21 kurang 3 menit lagi. Iya, saya ucapkan terima kasih buat seluruh peserta. Saya ucapkan salam sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, dan sehat cemerlang untuk kita semua. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Seto. Waalaikumsalam.